Bagian 1, Badai Pengkhianatan. Pada akhir bulan September, sebuah badai tropis dahsyat menerjang Jakarta. Radio dan televisi, layaknya mantra, berulang kali menyiarkan peringatan agar warga tetap di dalam rumah dan waspada. Hingga jam 11 malam, tunangan saya, Bima Wijoyo, belum juga menunjukkan batang hidungnya. Kami sudah bertunangan, dan pernikahan kami tinggal 2 bulan lagi. Baru beberapa hari yang lalu kami masih bergandengan tangan memilih gaun pengantin, tetapi kini hati saya gelisah seperti terbakar. Saya mengiriminya pesan. Saya menunggu lama, tetapi tidak ada balasan. Hujan semakin deras, dan angin menderu-deru. Saya mulai berpikir Bima tidak akan pulang dalam cuaca seperti ini. Sudah, lebih baik tidur saja, gumam saya sambil menghela napas. Besok ada 2 operasi besar. Namun, baru saja saya memejamkan mata, telepon berdering keras. Sebagai seorang dokter, saya tidak pernah mematikan ponsel. Nyawa manusia tidak bisa ditunda. Saya mengangkat telepon. Dari seberang, terdengar suara melengking yang menusuk gendang telinga. Mbak Alina, Mas Bima kecelakaan, dia tidak sadarkan diri, hujannya deras sekali, kami tidak bisa panggil taksi. Tolong cepat ke sini, Mbak. Telepon langsung ditutup bahkan sebelum saya sempat bertanya apa-apa. Sesaat kemudian, sebuah lokasi dikirimkan ke ponsel saya. Tanpa pikir panjang, saya melompat dari tempat tidur, berganti pakaian, menyambar tas medis saya, dan berlari keluar rumah seperti petugas pemadam kebakaran. Begitu sampai di parkiran basement, angin menghantam wajah saya dan hujan terasa seperti ditumpahkan dari langit. Di tengah guntur dan kilat, saya mengemudi seperti orang gila, menerobos 2 lampu merah, dan akhirnya tiba di tujuan. Anehnya, jalanan itu sepi. Tidak ada seorang pun. Saya menelepon Sinta Ayu, gadis yang tadi menelepon. Sinta, aku sudah sampai. Kalian di mana? Suaranya terdengar santai, seolah sedang memesan makanan. Orang terluka kan tidak boleh dipindahkan sembarangan, Mbak. Mbak kan tenaga medis, masa lupa pertolongan pertama dasar? Setelah itu, dia langsung menutup telepon. 1 detik kemudian, saya menerima informasi lokasi lain. Kali ini dikirim langsung oleh Bima, yang tampaknya sudah sadar, disertai dengan permintaan maaf. Kecelakaan apa? Saya mencengkeram setir dan mengambil napas dalam-dalam. Lokasi baru itu sekitar 500 meter dari sini, di sebuah lounge bar di kawasan Senopati yang sering didatangi Bima dan teman-temannya, yang terkenal dengan minuman enak dan musik keren. Bodohnya, saya masih berpikir, mungkin benar-benar ada kecelakaan. Mereka hanya berteduh sebentar karena hujan terlalu lebat. Ya, saya masih percaya pada hal seperti itu, seorang dokter UGD pun bisa begitu naifnya. Begitu saya membuka pintu mobil, angin mendorong tubuh saya. Hujan dingin menembus pakaian, membasahi rambut, dan membuat baju saya lengket di badan. Lampu kuning di depan bar berkedip-kedip, dan dinding bata yang basah tampak seperti terendam dalam hujan. Saya mendorong pintu dan masuk. Melalui sekat berukir bunga, saya bisa melihat dengan jelas keributan yang menyesakan di ruang pribadi di dalam. Di tengah dentuman musik dan sorak-sorai, Bima sedang minum bersulang-silang tangan dengan Sinta Ayu, gadis yang sama yang memanggil saya seolah-olah ada yang sekarat. Sinta mengenakan gaun tidur merah yang secara terang-terangan memamerkan leher jenjang dan dadanya yang berisi, sementara minuman tumpah di atas bibirnya. Bima, dengan kemeja putih bersih dan rambut klimis, wajahnya tampak baik-baik saja, seolah parfum bisa menyembuhkan kecelakaan. Sebaliknya, saya berdiri terpaku di depan pintu seperti orang bodoh, basah kuyup, berantakan, dan masih memegang tas medis. Teman-teman di dalam ruangan bersorak, "Cium, cium. Wah, Mbak Ipar benar-benar datang. Kan sudah kubilang, Mbak Alina pasti langsung datang kalau dengar Mas Bima celaka." Mas Bima menang taruhan lagi. Setiap kata terasa seperti tamparan di pipi. Ternyata, saya, seorang dokter yang menerobos badai karena mengira kekasihnya terluka parah, hanyalah bahan taruhan murahan bagi sekelompok bajingan ini. Bima dan Sinta akhirnya dengan santai melepaskan diri. Wajah Sinta memerah, entah karena alkohol atau karena saling bertatapan dengan tunangan saya. Saya melangkah masuk, menutup pintu dengan tenang, dan menguncinya dari dalam.
Ruangan itu seketika hening, udaranya terasa menyesakkan. Bima melirik saya sekilas, lalu berkata dengan suara sedingin es, "Alina, sini duduk. Nanti kalau sudah selesai, kita pulang bareng, aku tunggu." Kata-katanya penuh dengan penghinaan yang menusuk tulang. Sinta segera mendekat dan tersenyum cerah seolah tidak terjadi apa-apa. "Mbak Alina, tadi itu cuma bercanda, kok. Aku kalah main game, jadi hukumannya harus telepon Mbak. Jangan marah, ya." Dia mengedipkan mata dan menjulurkan lidahnya, bertingkah seperti kelinci polos. Namun, di mata saya, yang berkilat hanyalah bisa ular berbisa. Saya menatap lidahnya yang terjulur, tanpa berkata apa-apa, lalu mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya. Saya memasukkan jari-jari saya dalam-dalam ke tenggorokannya. Tepat, bersih, dan tegas. Saya seorang dokter. Saya tahu persis di mana titik untuk memicu muntah, dan saya tidak ragu menggunakan pengetahuan medis untuk membuang limbah biologis ini. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Sinta memuntahkan campuran alkohol dan asam lambung ke lantai. Saya melepaskannya, dan tanpa memberinya waktu untuk sadar, saya menarik rambutnya ke belakang dan menampar pipinya berulang kali. Plak, plak, plak. Suaranya menggema seperti jenderang, tajam dan dingin. Di tengah bau alkohol dan muntahan, dia hanya bisa menjerit sekali saat darah bercampur muntahan mengalir dari sudut bibirnya. Bima membeku, dan teman-temannya ternganga, tidak ada yang bisa bereaksi. Baru ketika saya menggenggam segumpal rambut Sinta, teriakan pecah. "Hentikan! Alina, kamu gila!" teriak Bima. Saya tidak menjawab. Saya mengambil botol bir di meja, memecahkannya, dan berlari ke arahnya sambil memegang leher botol yang pecah. Bima menjerit dan mundur seperti tikus melihat kucing. Saya menjambak rambutnya, memukul, menendang, mencakar, memelintir menggunakan semua teknik yang saya pelajari dari ilmu kedokteran dan kehidupan. Bima babak belur hingga nyaris tak bisa dikenali. Teman-temannya akhirnya berlari untuk melerai, tergagap, "Mbak Ipar, ini salah paham. Cuma bercanda." Wajah Sinta bengkak, mulutnya penuh darah, dan lidahnya membengkak hingga bicaranya tidak jelas. "Mbak Alina, maaf, saya tidak mau mati." Saya mengambil asbak kaca di atas meja, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan memandangi satu persatu wajah mereka yang gemetar. "Jadi, aku bahan tertawaan kalian, ya?" Bima terhuyung-huyung bangkit, wajahnya pucat pasi. "Alina, kita putus." Prang! Asbak itu melayang melewati kepalanya, menghantam dinding, dan hancur berkeping-keping. Suaranya setajam vonis mati. Bima meringkuk, matanya penuh ketakutan, tetapi masih berteriak, "Kamu gila? Cuma bercanda sedikit, kenapa harus dibesar-besarkan begini?" Teman-temannya mulai ikut campur. "Mbak Ipar, ini cuma game, kok. Mas Bima sama Sinta tidak ada apa-apa. Jangan marah." Saya tertawa dingin, tawa yang menusuk sampai ke tulang. "Oh, jadi kalian pikir aku gila karena cemburu?" Saya perlahan mengeluarkan pisau bedah dari saku dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi klik. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Suara saya tenang, tetapi setiap katanya seperti pisau yang mengiris daging. "Katakan, siapa yang memulai permainan ini?" Semua mata serempak tertuju pada Sinta. Sebenarnya tidak perlu bertanya. Kalau hanya selingkuh, para lelaki ini pasti akan menyembunyikannya, karena mereka tahu pengkhianatan itu perbuatan pengecut. Tapi menjadikan kekhawatiran tulus seseorang sebagai lelucon, itu berarti kehilangan kualifikasi sebagai manusia. Yang membuat saya marah bukanlah masalah perselingkuhan. Ini tentang badai yang mengamuk, telepon yang mengabarkan kecelakaan, dan nyawa seseorang yang saya kira akan segera hilang. Saya seorang dokter, saya tahu nilai sebuah nyawa. Saya menantang bahaya menerobos hujan karena saya pikir orang yang saya cintai berada di ambang hidup dan mati. Tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah drama murahan. Saya mengangkat kepala menatap langit-langit. Di luar, hujan masih turun, seperti lagu pemakaman bagi kepribadian orang-orang di ruangan ini. Setetes air hangat jatuh dari sudut mata saya. Bukan karena sakit hati, tapi karena muak. Sinta terisak. "Mbak Alina, maafkan saya,
Ini salah saya. Bima, yang masih bernapas, berteriak seolah ingin mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Sinta, kenapa kamu minta maaf? Dia yang salah, Alina, kamu benar-benar keterlaluan. Dengar baik-baik, kita putus. Saya tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Dengan sekuat tenaga, saya menjambak rambut Sinta, menyeretnya ke depan Bima, dan menatapnya dengan tajam seperti pisau. Bima, saya menggertakkan gigi sambil mencengkeram pisau bedah di tangan saya. Jika hari ini kata putus keluar dari mulutmu, saya menempelkan ujung pisau yang dingin ke leher Sinta, menekan setiap kata. Jangan harap ada satupun dari kalian di sini yang bisa keluar hidup-hidup. Ruangan itu seketika sunyi senyap. Mulut Bima terkunci, Sinta membeku seperti batu. Mempermainkanku? Saya tertawa dingin. Kamu bahkan tidak punya hak untuk mengucapkan kata itu padaku. Saya mengangkat kepala, memandangi orang-orang di depan saya, dan melontarkan setiap kata seperti bilah pisau. Sampah harus dibuang. Dan bagaimana cara membuangnya, itu terserah saya. Mereka pikir saya sudah tenang. Mereka pikir saya percaya semua ini hanya lelucon. Mereka pikir setelah mengamuk sebentar, saya akan diam-diam pergi. Mereka benar-benar naif. Kamu gila. Turunkan pisaunya. Teriak Bima. Saya berbalik, mata saya menyala-nyala, dan berteriak di telinganya seperti guntur. Simpan peringatan murahanmu itu, bajingan. Hari ini, biar ikan mati dan jaring robek, aku akan mengirim hubungan kita ini ke neraka bersamamu. Saya tertawa menghina ke arah teman-temannya. Dan kalian semua, apa pantas aku sendirian melawan kalian yang banyak ini? Lucu sekali. Ternyata Bima hanya bergaul dengan para pengecut. Saat itu, salah satu dari mereka dengan gemetar berlari ke pintu dan memutar gagangnya. Mbak Ipar, saya tidak ada urusan dengan ini, sumpah. Sayangnya, pintu terkunci dari dalam. Sekali putaran tidak cukup untuk melepaskannya dari takdir yang memalukan ini. Saya menjambak rambut Sinta, menarik wajahnya ke belakang, dan menempelkan pisau ke pipinya. Nona Sinta, masih mau bilang ini lelucon? Dia gemetar hebat, bibirnya membiru, dan mengangguk seperti ayam mematuk makanan. Mbak Alina, ini cuma bercanda. Sumpah, kami tidak ada hubungan apa-apa. Saya menyeringai, lalu dengan ujung pisau, saya menyayat tali gaun merah tipisnya hingga putus. Gaun itu melorot ke bawah. Dengan sekali sayatan lagi, tali branya putus. Sinta menjerit, memeluk dadanya, dan meringkuk. Saya menarik rambutnya lebih keras dan berteriak di depan wajahnya, bercanda? Bercanda sampai telanjang begini? Mau aku gali kuburan leluhurmu untuk bahan bercandamu juga? Bima, melihat kekasihnya telanjang di depan teman-temannya, kehilangan akal dan menerjang. Dia menjambak rambut saya dan menampar pipi saya. Saya tidak menghindar, saya menerimanya. Satu pipi saya terasa terbakar, dan mulut saya terasa anyir karena darah. Bagus. Kalau polisi datang, ini hanya akan jadi penganiayaan dua pihak. Wajar jika seorang wanita yang memergoki pasangannya selingkuh meledak karena cemburu. Ini bahkan bukan kejahatan. Alina, sampai kapan kamu mau mengamuk? Teriak Bima. Aku sudah bilang baik-baik tapi kamu tidak tahu diri. Ini hanya lelucon, mengerti? Saat itu, seseorang dari luar mendobrak pintu. Teman-temannya berhamburan seperti lebah yang sarangnya diganggu, saling menunjuk dan melarikan diri, tidak ada yang berani tinggal. Di luar, manajer bar dan para tamu berkerumun dengan mata penasaran, seolah menonton sirkus. Tiba-tiba, saya melompat ke pelukan Bima dan menangis terseduh-seduh, seolah-olah saya adalah korban paling malang di dunia. Bercanda? Bercanda sampai telanjang begini? Saya mundur dan berdiri di tengah pintu, seperti seorang aktris di atas panggung, merentangkan kedua tangan, dan berteriak seperti ibu-ibu yang pernah saya lihat di rumah sakit. Semuanya, lihat. Pelacur ini telanjang di pelukan laki-laki saya dan bilang ini cuma bercanda. Apa ini bisa dipercaya? Saya menjambak rambut Sinta dan menyeretnya keluar pintu. Dia meringkuk, menutupi dadanya dengan gaunnya. Saya berteriak, apa yang kamu tutupi?
Dulu kamu juga mengirimiku foto telanjangmu dengan laki-laki saya di tempat tidur. Sekarang kenapa malu? Saya melompat ke arah Bima dan menjewer telinganya. Katakan dengan keras biar seisi bar ini dengar. Sudah berapa kali kamu tidur dengan pelacur ini? Bima marah dan mendorong saya hingga jatuh. Dia memegangi pipinya sambil berteriak, Alina, aku mau putus. Bahkan sebelum kata putus selesai diucapkannya, botol bir di tangan saya menghantam tulang keringnya dengan keras. Jeritan membelah keheningan malam. Dalam kekacauan itu, pakaian dalam tipis Sinta robek di tangan saya dan jatuh ke lantai seperti kain lap usang. Seluruh tubuh saya berlumuran darah mengalir dari sudut bibir saya, tetapi saya merangkak bangkit. Mata saya merah menyala seperti lentera yang terbakar melawan badai. Seperti binatang buas yang lepas kendali, saya mulai menghancurkan semua yang ada di dalam bar. TV, speaker, meja, kursi, botol semuanya hancur berkeping-keping. Pecahan kaca berhamburan kemana-mana, seperti suara tawa gila saya sendiri. Saat itu, saya bukan lagi seorang dokter. Saya adalah seorang wanita yang memergoki pasangannya selingkuh, di mana akal sehat telah hilang, hanya menyisakan amarah yang mendidih dan bau anyir pengkhianatan. Kerumunan di depan pintu mulai berbisik. Ya ampun, 1 wanita, 5 pria, telanjang di tengah bar pula, pasti ketahuan sama istrinya. Ini katanya bercanda, telanjang bareng di bar itu permainan baru mereka? Mereka pikir semua orang bodoh? Di tengah kekacauan, saya diseret keluar oleh staf bar. Hujan masih deras, saya berlari keluar, campuran darah dan air hujan terasa dingin menusuk tulang. Tapi saya tidak gemetar sedikit pun. Hati saya saat itu lebih dingin dari hujan ini. Ketika sampai di pintu, saya berhenti dan melirik ke sudut dinding tempat CCTV terpasang. Saya menatap lurus ke lensa, sedikit mengangkat sudut bibir saya, dan tersenyum. Bercanda? Kalian suka bercanda, kan? Baiklah. Aku akan membuat lelucon kalian ini menjadi sinetron yang setiap penontonnya akan menekan tombol suka, mengirim hati, dan melontarkan kutukan. Hujan mulai reda, angin pun mereda. Badai telah berlalu, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Saya mengemudi ke rumah sakit. Begitu masuk, para dokter jaga menatap saya seolah melihat hantu. Wajah saya memar, rambut acak-acakan, jas dokter saya sobek dan bernoda darah. 2 pecahan kaca menancap di kaki saya, memperlihatkan daging yang memerah dan bengkak. Seorang dokter jaga tergagap karena kaget. Dokter Alina, Anda habis berkelahi? Saya menghela napas. Pergi menangkap suami selingkuh. Ternyata mata saya salah lihat, dapatnya laki-laki sampah. Seenaknya tidur dengan perempuan lain, saya tidak tahan. Laki-laki brengsek memang harus putus saja. Tapi yang rugi kan dokter sendiri. Saya mengangguk. Ya, laki-laki brengsek harus disudahi. Tapi pelacur yang berani menjadikanku bahan tertawaan, biar langit runtuh sekalipun, utangnya harus dibayar lunas. Saya segera menyerahkan 2 jadwal operasi saya untuk besok. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak bisa memegang pisau bedah. Nyawa orang tidak bisa menjadi pelampiasan amarah saya. Untungnya, keduanya adalah operasi sederhana, jadi mengganti dokter di menit-menit terakhir tidak menjadi masalah besar. Setelah tidur larut, lewat jam 10 pagi, saya menerima telepon dari Dr. Adrian, kepala departemen, yang meminta saya datang ke kantornya. Dr. Adrian Hartono adalah perwujudan gen unggul, tinggi 188 cm dengan postur model, wajah seperti keluar dari majalah GQ, dan kacamata berbingkai hitam klasik, yang membuatnya tampak seperti profesor dalam drama Korea romantis. Sayang sekali visual seperti itu hanya menjadi dokter, bahkan kepala departemen. Begitu saya masuk, dia menyodorkan surat somasi. Setelah saya membacanya, saya tertawa. Seperti yang diduga, ini dari Bima. Hanya dia yang tahu cara licik seperti ini. Saya mengangkat kepala dan tersenyum. Sore ini saya akan ajukan surat pengunduran diri. Saya sudah disomasi, jadi harus jaga citra sedikit. Tidak bisa tidak tahu malu seperti mereka. Keluarga saya punya praktik pengobatan tradisional. Lebih baik saya teruskan usaha keluarga. Mengakui kesalahan, menyesal,
dan meminta maaf tidak ada dalam kamus saya. Dokter Adrian menuangkan segelas air untuk saya dan berkata dengan santai, "Rumah sakit kita ini rumah sakit swasta, bukan rumah sakit pemerintah. Tidak ada yang peduli dengan surat sampah seperti itu." Saya tertawa dingin dalam hati. Orang muda sudah minum teh goji berry dari termos, bicaranya seperti pidato rapat direksi. "Jadi, Anda tidak akan memecat saya? Atau Anda mau menahan saya?" Saya mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk membantah ketika dia melanjutkan, "Begini, jangan tegang begitu. Saya hanya mau tanya satu hal, tertarik untuk dipindah tugaskan ke Surabaya? Di sana kekurangan dokter bedah kepala." Saya mengerjapkan mata. "Anda tidak memecat saya?" Dia tersenyum. "Dokter Alina, seorang ahli bedah berbakat adalah aset berharga dimanapun. Rumah sakit tidak akan melepaskan talenta seperti Anda. Ambil cuti beberapa hari, selesaikan masalah dengan laki-laki sampah itu, baru kita pikirkan lagi." Saya hampir saja mengumpat. Jadi dia sudah tahu segalanya. Orang-orang di rumah sakit ini pasti sedang menunggu episode drama saya selanjutnya sambil sarapan. Oke. Saya mengangguk dan keluar dari kantornya. Begitu keluar dari rumah sakit, saya mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon. "Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Kalian pikir kalian bisa hidup tenang setelah aku pergi? Maaf, kalau mau hidup senang, kalian harus minta izin dariku." Telepon berdering sekali dan langsung diangkat. "Halo, Pak DeMarco, ini saya, Alina." Saya tidak berbasa-basi. Dari seberang, terdengar tawa yang menggelegar. "Waduh, Neng Dokter, tumben sekali menelepon saya. Ada angin apa ini? Kapan-kapan mampir, ngopi. Nanti saya siapkan kopi ginseng." Pak DeMarco adalah mantan pasien saya. Dia, bisa dibilang, orang dari dunia gelap, dengan jaringan yang luas seperti jaring laba-laba. Kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang dia kenal. Tapi sehebat apapun dia tidak berdaya di hadapan serangan jantung mendadak. Malam itu, dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sekarat. Jantungnya sempat berhenti selama hampir 30 detik. Saya adalah dokter jaga kepala saat itu. Tim saya berjuang selama berjam-jam untuk menariknya kembali dari ambang kematian. Sejak saat itu, dia memanggil saya Neng Dokter Penyelamat dan menepuk dada. Di Jakarta ini, Neng Dokter tinggal bilang saja, saya yang urus. Jadi hari ini, saya tidak sungkan sama sekali. Pak D kan ada bisnis penagihan utang? Kalau boleh, saya pinjam beberapa anak buah Pak D. Pak DeMarco tertawa keras dan bertanya apa yang ingin saya lakukan. Saya tersenyum. "Suami saya direbut perempuan lain, Pak D. Mau pinjam beberapa orang untuk mengantarkan doa ke rumahnya. Sekalian mau minta tolong Pak D selidiki beberapa hal." Pak DeMarco tidak bertanya lebih jauh, hanya tertawa dan berkata singkat, "Beres. 1 jam lagi mereka sampai." Saya mengemudi pulang. Hujan telah berhenti dan matahari bersinar terik, seolah menghukum wajah saya. Kota setelah badai tampak anehnya tenang, penuh dengan orang dan mobil, jalanan bersih, dan langit cerah seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diri saya, badai lain yang siap meluluhlantakkan segalanya sedang menunggu. Saat saya membuka pintu apartemen, Bima sedang duduk di sofa dengan kaki menyilang, memegang remote TV. Wajahnya datar seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak meliriknya, langsung masuk ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barang, lalu menelepon jasa pindahan. Bima mengikuti saya dan berdiri di ambang pintu, mengerutkan kening. "Alina, kamu sedang apa?" Nada suaranya menuduh, seolah-olah sayalah yang bersalah. Saya mengabaikannya dan terus melipat pakaian satu persatu ke dalam koper. Karena tidak berhasil, dia mengubah nada suaranya. "Alina, sudahlah, akhir tahun kita kan mau menikah, lupakan saja yang kemarin, kamu tinggal minta maaf ke Sinta, belikan dia 1 tas, selesai. Tas Hermes yang kamu bawa dari Surabaya itu, kasih saja ke dia." Setiap kata yang dia ucapkan serasa menampar pipi saya. Tas Hermes itu adalah hadiah terima kasih dari pasien VIP, edisi terbatas dan mahal, tapi yang terpenting adalah ketulusan di baliknya. Sekarang dia menyuruh saya memberikannya kepada selingkuhannya?
Sama saja seperti mencabut harga diri saya dan melemparkannya ke wajah orang lain. Saya merasa tidak ada gunanya merespons. Sambil menutup resleting koper, saya berkata dengan dingin, "Aku akan pergi, Bima. Dalam hubungan ini, hak untuk memutuskanmu hanya ada padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengucapkan kata putus. Kamu pikir masalah selesai hanya karena kamu bercanda semalam? Setelah menjadikanku bahan tertawaan, sekarang kamu mau aku minta maaf padanya, memberinya tas Hermes? Kamu sedang bermimpi di siang bolong?" Saya berbicara dengan nada tenang dan datar. Tidak menangis, tidak berteriak, tetapi setiap katanya cukup dingin untuk membekukan darah di jantung pendengarnya. Wajah Bima memerah, dan dia berteriak, "Sudah membuat masalah sebesar ini? Masih belum cukup? Aku sudah bilang, itu hanya bercanda. Kamu memukulnya dan menelanjanginya di depan umum. Bagaimana dia bisa hidup setelah ini? Apa susahnya minta maaf?" Saya tidak menjawab. Saya mengambil vas bunga kaca di sebelah saya. Prang! Suara pecahan yang tajam bergema, serpihannya berserakan di lantai. Seperti hubungan 7 tahun kami, hancur berkeping-keping dan tidak akan pernah bisa disatukan kembali. "Kamu gila?" teriak Bima, bersembunyi di balik pintu. Saya membungkuk, mengambil sepotong pecahan kaca, dan melangkah mendekatinya. "Bima," kata saya dengan suara pelan namun jelas, setajam pisau yang mengiris daging. "Kalau sekali lagi kata bercanda itu keluar dari mulutmu, aku bersumpah, hari ini aku akan membunuhmu. Ini bukan ancaman. Ini sungguhan. Ini vonis. Kamu dan teman-teman bajinganmu boleh berkata apa saja, itu kebebasan kalian. Tapi dengan hak apa kalian menjadikanku badut?" Saya mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Mata saya tidak berkedip, suara saya tidak bergetar. Bima membeku, wajahnya pucat pasi. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan gigi dan menggeram, "Baik. Kalau mau putus, putus saja. Tapi kamu akan menyesal." Saat itu, ponsel saya berdering. Telepon dari jasa pindahan. Mereka sudah tiba di depan. Saya menyuruh mereka untuk langsung naik. Kurang dari 10 menit, para petugas datang dan dengan cepat memuat semua barang saya ke dalam truk, seolah sedang menjalankan misi khusus. Sebelum pergi, salah satu petugas bertanya, "Mbak, ada lagi yang mau diangkut?" Bima masih duduk di sofa, wajahnya sedingin es, matanya terpaku pada layar TV, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya berjalan lurus ke meja kopi, mengambil asbak kaca, dan melemparkannya ke TV. Layar seharga puluhan juta rupiah itu hancur berkeping-keping, memancarkan kilatan seperti kembang api di siang hari. Bima langsung melompat dan berteriak, "Alina, aku sudah memberimu muka, kenapa kamu masih bertingkah?" Saya berbalik, tidak menatapnya, dan meninggalkan satu kalimat dengan suara sedingin pisau. "Karena kamu menjadikanku badut, mulai hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa hidup tenang satu hari pun." Setelah itu, saya menyeret koper saya dan meninggalkan apartemen. Saya memiliki sebuah apartemen kecil berukuran sekitar 80 meter persegi di dekat situ. Tidak besar, tapi bersih, tenang, dan yang terpenting, atas nama saya. Ibu pernah berkata, seorang wanita harus punya rumah atas namanya sendiri, sekecil apapun, harus miliknya sendiri. Dulu saya tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang saya sadar, ibu saya seperti dewa. Keesokan harinya, hari Minggu, saya membawa 4 pria bertato dengan bahu lebar, yang terlihat seperti keluar dari film gangster, langsung ke rumah Sinta. Brak, brak, brak. Saya menggedor pintu seperti orang gila, memegang megafon, dan berteriak, "Sinta Ayu, keluar. Tidak cukup tidur dengan laki-laki saya, sekarang kamu berani menjadikanku bahan lelucon di pesta kalian? Keluar. Kamu pikir ini bisa selesai begitu saja?" Salah satu pria bertato mulai menendang pintu. Sekali hantam dengan bahunya, pintu terbuka lebar. Begitu pintu terbuka, Ibu Sinta berlari keluar dengan wajah memerah dan berteriak, "Apa-apaan ini? Anak saya perempuan baik-baik." Saya tidak banyak bicara. Saya mengeluarkan selembar foto dari saku dan menunjukkannya di depan wajahnya. "Lihat baik-baik. Ini anak baik-baik Anda? Suruh dia keluar. Saya mau dengar penjelasan langsung dari mulutnya."
Saya mengangkat megafon dan berteriak sekeras-kerasnya hingga seluruh kompleks perumahan bisa mendengarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nilai sendiri. Anak keluarga Santoso ini tidak hanya merebut pacar saya, tapi juga berbohong kalau dia kecelakaan supaya saya lari ke bar di tengah hujan badai. Tahu apa yang terjadi waktu saya sampai? Perempuan ini telanjang di pelukan pacar saya, bersulang seperti pengantin baru. Lalu mereka semua tepuk tangan dan tertawa, bilang itu cuma bercanda. Bapak, Ibu, apa ini perbuatan manusia? Orang-orang dari rumah sebelah mulai keluar untuk menonton. Ada yang membuka pintu, ada yang berdiri di teras, bahkan ada yang langsung merekam video. Anak itu, si Sinta, kelihatannya polos, ternyata makin besar makin liar ya. Minggu lalu saya lihat dia pakai rok pendek yang kelihatan pantatnya, jalan di gang sambil goyang-goyang kayak ular. Tadi malam dia lari dari bar sambil telanjang dan teriak-teriak gila. Saya rekam semua videonya, sebarin di grup WhatsApp. Orang kayak gitu harus diusir dari sini. Wajah Ibu Sinta menjadi hitam, urat di dahinya menonjol. Dia berbalik dan berteriak ke dalam rumah, Sinta Ayu, keluar sekarang. Jelaskan ke Mama, apa yang sebenarnya kamu lakukan. Sinta keluar terhuyung-huyung. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan dia hanya mengenakan piyama yang kusut. Begitu melihat putrinya, ibunya berlari, menjambak rambutnya, dan menariknya dengan keras. Kemarin kamu pulang basah kuyup bilang terpeleset. Lalu luka ini apa? Dipukuli orang masih berani bohong? Sinta memegangi kepalanya, dan berteriak kesakitan, menangis terseduh-seduh sambil menatap saya dengan gemetar. Mbak Alina, ini salah paham. Saya dan Mas Bima benar-benar hanya minum-minum dan bercanda sedikit. Saya mendengus. Bercanda lagi? Saya mengayunkan tangan. Suara tamparan yang nyaring menggema di halaman, membuat seluruh lingkungan menahan napas. Saya menodongkan megafon ke wajahnya dan berteriak, kamu bersulang telanjang dengan pacar saya, itu bisa saja saya maafkan. Tapi kamu berbohong tentang kecelakaan di tengah badai untuk membuat saya lari ke bar dan menjadi bahan tertawaan kalian berdua. Kamu mau menguji hati saya, atau mau menghina saya di depan semua orang? Leluconmu itu untuk menaruh kotoran di wajah orang lain, hah. Penonton semakin banyak, suasana semakin memanas. Benar-benar tidak tahu malu. Memanggil istri sah untuk menonton drama mereka. Ini kan drama pengkhianatan. Perempuan jahat seperti itu, menjebak orang lain untuk ditertawakan. Pantas dipukuli. Saat itu, keempat pria bertato mulai beraksi. Tongkat plastik menghantam perabotan dan barang-barang di rumah Sinta. Ibu Sinta meraung-raung, ayahnya mencoba melerai tapi jatuh ke lantai. Kakak laki-laki Sinta mencoba menyerang, tetapi sebelum bisa menyentuh saya, dia sudah dilumpuhkan oleh salah satu pria, lengannya dipelintir dan lututnya dikunci hingga dia mengerang seperti babi yang disembelih. Ketika rumah Sinta hanya tersisa puing-puing, saya perlahan mengeluarkan sebuah buku dari saku, menunjukkannya di depan wajah Sinta, dan tertawa dingin. Kenapa tidak lapor polisi? Takut polisi datang dan menghitung ganti rugi? Mau tahu berapa yang harus saya bayar? Polisi tidak datang, tapi yang muncul adalah Bima. Sinta, dengan wajah bengkak dan mata berkaca-kaca, segera berlindung di pelukan Bima seperti anak kucing. Saya berdiri di sana, memegang megafon, dengan tatapan dingin, tanpa cemburu, tanpa amarah, tanpa simpati. Tetapi di detik berikutnya, Bima tiba-tiba mendorong Sinta menjauh, dengan wajah sedingin es, dan berkata dengan penekanan, Sinta Ayu, Anda hanya asisten saya, tolong jaga sikap Anda. Sinta membeku seolah ditampar, lalu menjerit. Mas Bima, apa maksudmu? Bima dengan santai merapikan kerah bajunya dan berkata dengan suara tanpa emosi, apa maksud saya? Tadi malam saya pergi minum dengan teman-teman, dan Anda yang memaksa ikut. Anda mabuk, menelanjangi diri di tengah bar, dan seenaknya menelepon tunangan saya, berbohong kalau saya patah kaki dan kecelakaan, membuatnya datang menerobos hujan. Anda mengacaukan segalanya dan mempermalukan saya di depan umum. Tidakkah Anda pikir Anda keterlaluan? Sinta ternganga menatapnya, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sejujurnya, saya pun merasa lucu. Baru kemarin dia menyuruh saya minta maaf kepada Sinta,
dan ingin saya memberikan kompensasi atas penderitaan mental selingkuhannya dengan tas Hermes edisi terbatas. Sekarang, di depan umum, dia cuci tangan dan menimpakan semua kesalahan padanya, seolah mereka tidak saling kenal. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Keluarga Wijoyo adalah keluarga konglomerat sejati, dan Bima hanyalah anak di luar nikah. Meskipun tampan, pintar, dan dipercaya mengelola satu anak perusahaan, dia tetaplah anak haram yang diberi belas kasihan. Jika video dibar tadi malam sampai ke tangan para petinggi, terutama kakak tirinya, Prita Wijoyo, yang menganggapnya sebagai duri dalam daging, hidupnya pasti akan tamat. Bima mendekati saya, meraih tangan saya, dan berkata dengan suara lembut, seolah sedang berakting sebagai protagonis pria yang teraniaya. "Alina, maafkan aku. Aku tidak tahu dia akan melakukan hal seperti itu di belakangku. Berani-beraninya dia berbohong padamu agar kamu datang menerobos hujan." Sebelum dia selesai bicara, Sinta meledak. Dia berlari dan berteriak histeris, "Bima, omong kosong apa yang kamu katakan? Ya, permainan itu aku yang usulkan. Tapi bagaimana dengan taruhannya? Kamu yang bilang Alina terlalu mencintaimu sampai-sampai tidak akan marah meskipun kamu selingkuh. Kamu sendiri yang bertaruh dengan teman-temanmu. Dan hasilnya? Aku ditampar dan ditelanjangi oleh perempuan tua itu? Sekarang kamu mau cuci tangan? Mau menyalahkan semuanya padaku? Bima, kamu laki-laki bukan?" Mendengar kata perempuan tua, saya segera melangkah, merebut tongkat plastik dari tangan salah satu pria, dan menghantam kursi di dekatnya hingga hancur. "Nona Santoso, barusan kamu bilang siapa perempuan tua?" Sinta gemetar, meringkuk seperti tikus yang terperangkap. Saya mendekat, mata saya memerah, dan berkata, "Dasar pelacur, kapan aku jadi tua? Aku bahkan belum memanggilmu anjing, tapi kamu sudah menggonggong duluan." Lalu saya berbalik ke Bima dan berkata dengan penekanan, "Dan kamu, menjauh dariku. Melihat wajahmu saja aku mau muntah." Setelah itu, saya berbalik dengan tegas, rambut saya berkibar, dan memimpin orang-orang saya meninggalkan rumah Sinta. Megafon masih di tangan saya, kepala saya terangkat tinggi, seperti seorang ratu yang baru saja menjatuhkan hukuman mati dan menarik pasukannya. Saat keluar, salah satu pria bertato bertanya dengan hati-hati, "Mbak, kenapa keluarga Santoso itu tidak lapor polisi?" Saya tersenyum sinis. "Oh, si Sinta itu mungkin mengira dirinya tokoh utama novel romansa yang jatuh cinta dengan CEO kaya raya." Pria itu mengangguk mengerti. "Ah, jadi dia pikir pahlawannya akan melindunginya? Dia pikir dia tokoh utama wanita yang tak terkalahkan?" Saya tertawa. "Ya. Dia pikir dengan menipuku, dia bisa jadi menantu keluarga Wijoyo. Sekarang dia pasti sadar. Film hanya diputar di dalam otak orang-orang yang berhalusinasi. Di dunia nyata, sutradaranya adalah saya." Para pria bertato tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka bertanya dengan kecewa, "Jadi, Mbak, apa rencana selanjutnya?" "Pemanasan saja belum selesai, pertandingannya sudah usai." Saya menggelengkan kepala dan tertawa ringan seperti angin. "Sudah, cukup segini saja. Kukira ini akan jadi pertarungan besar, ternyata kekuatan tempur mereka lemah seperti kelompok busuk. Buang-buang sumber daya sosial saja." Saya pulang dan menceritakan semuanya kepada orang tua saya, memberitahu mereka bahwa saya sudah putus. Pria yang saya cintai selama 7 tahun, pria yang bersamanya saya memilih gaun pengantin, pria yang untuknya orang tua saya sudah menyiapkan semua seserahan dan hantaran untuk pernikahan akhir tahun, semuanya berakhir. Tapi tidak apa-apa. Akhir adalah awal yang baru. Kali ini awal bagi saya. Tanpa Bima, tanpa Sinta, tanpa lelucon apapun. Orang tua saya pucat saat mendengar ceritanya. Ibu saya menangis marah dan berteriak ke udara, "Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku sudah menyayanginya seperti anak sendiri. Aku bahkan mau memberikan buku tabungan depositoku agar dia bisa buka restoran. Ternyata dia lebih buruk dari sampah." Saya menenangkan ibu saya dengan tenang. "Tidak apa-apa Bu, saya masih muda. Kehilangan 7 tahun dan dapat 1 pelajaran. Kali ini saya dipindah tugaskan ke Surabaya, akan mulai dari awal lagi." Mendengar itu, ibu saya menangis.
Anak perempuan pergi jauh sendirian, bagaimana ibu bisa tenang? Saya memeluk ibu dan tersenyum. Sekarang kan mudah bepergian, Bu. Kalau mau datang, bisa langsung datang. Naik pesawat cuma beberapa jam. Saya tinggal selama seminggu lebih untuk membereskan semuanya dan menata hati. Tepat saat akan meninggalkan kota, saya menerima pesan dari seseorang. Bima ingin bertemu, saya tidak kaget. Saya sudah menduganya. Informan Pak Demarco di dunia media memberitahu saya bahwa Bima telah memecat Sinta. Masa magangnya tinggal 2 hari lagi, dan jika dipecat sekarang, dia tidak akan bisa lulus dan tidak akan mendapatkan ijazah. Dan seperti yang diduga, Sinta langsung datang ke kantor dan mengamuk. Setelah insiden itu, Sinta dengan membabi buta menghancurkan meja dan berteriak-teriak menuntut untuk bertemu Bima. Keesokan harinya, dia mencoba datang lagi untuk mengamuk, tetapi langsung dihentikan oleh satpam di depan pintu. Dan insiden di bar malam itu, foto dan videonya masih bocor, menyebar seperti virus, menunjukkan adegan dia hampir telanjang, bergandengan tangan dengan Bima, tertawa terbahak-bahak di tengah sorakan para pria. Awalnya menyebar di papan buletin internal industri, lalu dalam semalam menyebar keluar. Akhirnya, lelucon yang mereka anggap rahasia menjadi pertunjukan telanjang di siang hari bolong, dan tidak ada yang bisa membereskannya. Seluruh kantor telah melihat salinan foto dan video itu. Tatapan sinis dan bisik-bisik di belakang punggung menjadi ratusan pisau tumpul yang ditujukan pada Sinta. Dia diejek sebagai ayam kampung yang ingin menjadi burung phoenix. Telanjang pun tidak berhasil naik ke ranjang anak orang kaya, dan akhirnya dibuang seperti sampah. Dan Bima, bajingan itu, selalu mengatakan dia sama sekali tidak terlibat. Dia berkeliling mengatakan bahwa Sinta minum terlalu banyak, menelanjangi dirinya sendiri, dan dialah yang menjadi korban. Dia bahkan mengatakan bahwa saya salah paham, secara sepihak meminta putus, dan membuat keributan yang membuatnya menderita selama berminggu-minggu. Singkatnya, dia adalah master dalam memainkan peran korban. Perbuatan saya yang membawa pisau bedah, menghancurkan asbak, dan membawa orang untuk berkelahi, dihapus bersih olehnya seolah tidak pernah terjadi. Di depan rekan-rekannya, dia bahkan berakting sebagai protagonis pria yang setia. Kalian tahu kan betapa aku mencintai Alina. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu di universitas. Aku mengejarnya selama 2 tahun baru akhirnya pacaran. Kami sudah 7 tahun bersama, dan akan segera menikah, tapi semua hancur karena seorang wanita bodoh, dan soal insiden di bar itu, aku hanya pergi minum dengan beberapa teman. Si Sinta itu yang memaksa ikut, kupikir dia masih muda, hanya ingin bersenang-senang. Siapa sangka dia akan bersembunyi di toilet, menelepon Alina, dan berbohong kalau aku kecelakaan. Alina tulus mencintaiku, jadi dia langsung datang menerobos hujan. Dia marah pada wanita gila itu, salah paham, dan akhirnya kami putus. Mulut pria benar-benar alat terbaik untuk mengubah hitam menjadi putih. Jika saya bukan pihak yang terlibat, saya pun akan tertipu oleh kata-katanya. Jadi, Sinta tidak punya ijazah, tidak punya pekerjaan, dan dicemooh oleh seluruh masyarakat, dari orang tua, saudara, hingga tetangga. Semua menyalahkan, meremehkan, dan berbisik di belakangnya. Yang lebih tragis, pria-pria hidung belang mulai mengiriminya pesan. Berapa semalam? Kalau bisa main dengan 5 pria di bar, pasti di luar juga jago. Gadis yang bermimpi menjadi pahlawan wanita konglomerat akhirnya langsung menuju neraka sosial. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang bersimpati. Beberapa hari kemudian, saya dan Bima bertemu di sebuah kafe. Dia datang dengan sangat gagah. Di tangannya ada buket bunga besar dan tas Chanel baru, seolah-olah apapun yang kamu mau akan kubelikan. Begitu melihat saya, dia mendekat dan berkata dengan mata berbinar seperti protagonis drama, "Alina, kamu benar-benar mau pergi? Tidak ada apa-apa antara aku dan perempuan itu, hanya salah paham. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku hanya akan mencintaimu dan tidak akan melirik perempuan lain." Semua asisten perempuan sudah kuganti. Saya tertawa. Suara saya ringan seperti awan, tetapi setiap katanya setajam silet. Bima, skenario itu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Seluruh kantor tahu hubungan kalian,
Mereka hanya tidak berani bicara karena kamu atasan. Dalam hati, mereka semua meremehkanmu. Lagi pula, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku bisa pura-pura tidak tahu? Barang kotor tidak didaur ulang. Dan aku sudah bilang, antara kita, hanya aku yang punya hak untuk mencampakkanmu. Kamu tidak punya hak untuk bilang putus. Setelah itu, saya menyesap sisa kopi saya, memanggil pelayan untuk membayar, tetapi hanya membayar pesanan saya. Saat keluar, dia masih mengikuti dan menahan saya. Alina, setelah urusan di sini selesai, aku akan menyusulmu ke Surabaya. Saya tidak menoleh, tidak menjawab, berjalan pergi dengan dingin seolah-olah eksistensi bernama Bima tidak pernah ada dalam hidup saya. 2 bulan kemudian, saya menerima telepon dari Pak De Marco. "Neng dokter, masih di Surabaya?" Saya bersandar di pagar balkon dan menjawab dengan santai, "Iya, Pak De." "Ada apa? Langit mau runtuh?" Pak De Marco tertawa keras. "Bukan mau runtuh, tapi laki-laki kurang ajar itu ditabrak mobil sampai terbang jauh. Satu kakinya hancur, setengah tulang rusuknya patah, dan kepalanya bolong besar. Otaknya pecah atau tidak belum tahu. Sekarang terbaring di ICU, hidup atau mati belum jelas." Saya mengangkat alis dan tersenyum tipis. Dari yang kudengar, berarti dia belum mati. Pak De Marco tertawa kering. "Coba tebak, kecelakaan atau disengaja?" Saya menyesap teh dan menjawab dengan tenang. "Pak De, kalau kecelakaan, pasti dari awal sudah bilang. Ini pasti disengaja. Biar saya tebak. Sinta." Pak De Marco bertepuk tangan. "Tepat. Neng dokter memang masih tajam. Dia perempuan yang sangat nekat. Dia menguntit bajingan itu selama lebih dari sebulan, menunggu saat yang tepat ketika dia keluar dari kantor, lalu menginjak gas dan menabraknya. Dia mau mundur untuk menabraknya lagi, tapi malah menabrak pohon sampai mobilnya tersangkut. Kalau saja kemampuan menyetirnya lebih baik, mayat Bima sekarang pasti tidak utuh." Pak De Marco mengatakannya setengah bercanda, tetapi tidak ada yang salah dari ucapannya. Sebulan setelah Bima mengalami kecelakaan dan Sinta divonis penjara seumur hidup karena percobaan pembunuhan, saya kembali ke Jakarta untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Saya secara khusus pergi ke penjara untuk bertemu Sinta sekali saja. Ketika melihatnya, saya hampir tidak mengenalinya. Tatapan mata kosong, wajah kuyu, rambut yang dulu indah kini dicukur habis. Begitu saya mengangkat gagang telepon, dia yang lebih dulu berteriak dari balik kaca tebal. "Kenapa jadi begini, Alina? Kenapa jadi begini? Awalnya dia jelas-jelas mencintaiku. Dia menyayangiku dan memperhatikanku. Di acara makan malam kantor, dia selalu memesankan hidangan penutup kesukaanku. Dia mengantarku pulang, memberiku hadiah tas mahal, perhiasan, dan parfum. Ini semua karena kamu. Semua karena kamu." Perempuan tua yang menempel padanya dan tidak mau melepaskannya. "Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu tidak tahu diri dan pergi saja?" Saya menatapnya. Tatapan saya setenang angin awal musim dingin. Tidak marah, tidak juga kasihan. Saya mengeluarkan ponsel, membuka sebuah foto, dan menunjukkannya di depan wajahnya dari balik kaca. "Ingat ini? Foto tempat tidurmu dengan Bima. Dikirim ke ponselku tepat 10 menit sebelum aku masuk ruang operasi di Surabaya. Operasi itu antara hidup dan mati. Kalau tanganku gemetar sedikit saja, nyawa seseorang bisa melayang. Kamu mengirim foto ini agar aku kehilangan ketenangan dan salah mengayunkan pisau bedah, supaya pasien itu mati di meja operasi, kan?" Sinta menggertakkan giginya dan berteriak, "Ya. Aku hanya ingin kamu tahu diri dan mundur." Saya tidak berteriak atau mengumpat, hanya berkata dengan dingin, setiap kata sekeras baja. "Aku sudah sering melihat cara selingkuhan merebut laki-laki orang. Tidak ada yang baru. Tapi apa salah pasien itu? Tindakanmu bukan sekadar merebut laki-laki. Itu percobaan pembunuhan yang disengaja. Saat kamu mengirim foto itu, aku tahu. Sekadar putus adalah hukuman yang terlalu ringan untuk kalian pasangan bajingan." Saya menatap matanya lurus-lurus. "Aku bersumpah. Aku akan membuat kalian berdua hidup lebih buruk dari kematian. Hidup ini panjang, Sinta.
Nikmatilah sisa hidupmu di balik jeruji besi ini. Saya meletakkan gagang telepon. Dari balik kaca, Sinta meraung-raung histeris. Jeritannya yang melengking menembus koridor penjara. Alina, dia mencintaiku. Dia benar-benar mencintaiku. Kenapa kamu bisa berbalik pergi seolah tidak terjadi apa-apa? Aku berjuang keras untuk masuk universitas, berjuang keras untuk magang di perusahaan besar. Itu hanya lelucon. Hanya lelucon. Kalau kalian tidak memojokkanku, aku tidak akan menabraknya sampai mati. Teriakannya segera dihentikan. Seorang sipir masuk dan memberi isyarat dengan wajah dingin. Dua sipir segera memegangi lengannya dan menyeretnya pergi tanpa penundaan. Saya bangkit, merapikan jaket, dan berbalik pergi, tidak sekalipun menoleh ke belakang. Saya tahu betul, inilah akhir yang dia pilih sejak dia memulai lelucon bodoh itu. Setelah itu, saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Bima. Ilmu kedokteran modern berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi bayarannya adalah cacat seumur hidup. Melihat saya, bibirnya yang gemetar mencoba tersenyum, tetapi sebelum bisa tersenyum, air matanya sudah mengalir. Saya duduk di kursi di samping tempat tidurnya, dan berkata dengan suara tenang, "Bima, ingat apa yang kamu sumpahkan saat mengejarku dulu?" Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kerongkongannya tercekat, tidak ada satu kata pun yang keluar. Saya tersenyum, dengan tatapan setajam silet, memandangi wajahnya yang pucat. "Kamu bersumpah, jika dalam hidup ini kamu mengkhianatiku, mayatmu tidak akan utuh. Sekarang bagus, kan? Tidak mati, tapi mayatmu tidak utuh." Pas sekali. Bima memejamkan matanya erat-erat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, "Jadi kamu datang untuk menertawakanku?" Saya mengangkat bahu. "Tidak. Sebagai seorang dokter, aku menghargai kehidupan." Hari itu badai, hujan deras, angin kencang. BMKG mengeluarkan peringatan merah, menyuruh orang tidak keluar. Tapi kamu dan perempuan bodoh itu, menelepon dan berbohong kamu kecelakaan dan sekarat. Aku ragu, tapi tetap pergi, karena aku seorang dokter. Kalau orang yang kucintai benar-benar dalam bahaya, aku tidak bisa menunda. Saya tertawa dingin. Dan saat aku sampai, kulihat pelacur itu berdiri di bawah atap, memutar matanya, menjulurkan lidahnya, berpura-pura imut. "Mbak Alina, ini cuma bercanda, jangan marah ya." "Kamu pikir aku marah karena kamu selingkuh dan tidur dengannya?" "Tidak. Aku marah bukan karena cemburu. Aku marah karena tidak dihargai. Kamu tidak menghargaiku, dan dia lebih-lebih lagi." Saya membungkuk dan berbisik di telinganya, setiap kata jelas seperti pisau yang mengiris daging. "Sekarang bagus, kan?" Saya tersenyum, dengan suara ringan seperti angin awal musim dingin. Lelucon saat itu akhirnya jadi kenyataan. Dia membuat semua ejekan dan drama konyol itu menjadi kenyataan. Bagus sekali. Saya membungkuk, memandangi tubuhnya yang lumpuh, dan berkata dengan penekanan, "Bima, mulai sekarang, nikmatilah perlahan-lahan efek samping dari kecelakaan itu. Luka baring karena berbaring terus, tulang patah yang ngilu siang dan malam, bernanah, dan perawat malam yang bisa kamu sewa dengan sedikit uang untuk memukulimu, memakimu, dan meludahi wajahmu kapan saja. Akhirnya, kamu juga menjadi badut yang hidup dalam lelucon yang kamu buang. Benar-benar." Saya tersenyum tipis, lalu seolah teringat sesuatu, saya memiringkan kepala dan bertanya, "Oh ya, kudengar kasus penggelapan dana perusahaanmu terungkap? Keluarga Wijoyo sedang bersiap-siap memberimu cap orang gila." "Benar?" Bima mulai gemetar hebat, matanya hanya menyisakan ketakutan yang menyesakan. "Alina, jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Selamatkan aku. Tolong bawa aku pergi. Kalau kamu pergi, mereka akan membunuhku." Saya tidak menjawab, tidak menoleh, hanya berbalik badan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mendorong orang lain ke dalam lumpur, dan ketika menoleh, ternyata dirinya lah yang terperosok. Ketika kembali ke Surabaya, saya diundang ke sebuah klub pribadi. Di sana, saya bertemu lagi dengan Prita Wijoyo, kakak tiri Bima. Dia menyodorkan segelas anggur merah pekat. Di matanya yang berbinar, terpantul cahaya lampu gantung di atas.
Saya menerima gelas anggur itu dan tersenyum. Terima kasih, Bu Prita. Prita berkata dengan lembut. Terima kasih kembali sudah membantu menghilangkan satu kanker di keluarga Wijoyo. Saya menggelengkan kepala dan menyesap anggur. Suara saya ringan seperti awan. Bu Prita, saya tidak menghilangkan apa-apa, dia membusuk dengan sendirinya. Begitu kepribadian seseorang mulai membusuk, dibiarkan saja juga akan hancur sendiri. Beberapa orang, saat menjadikan orang lain bahan tertawaan, mereka sudah menjadi badut, hanya saja panggungnya belum runtuh. Prita tertawa. Tawa yang memuaskan seperti angin musim semi. Dokter Alina benar. Saya akan mengingat kata-kata itu seumur hidup. Lalu, dia memberikan saya sebuah map kulit hitam dengan segel. Ini adalah surat perjanjian pengalihan saham rumah sakit swasta di Surabaya. Anda tinggal tanda tangan, pengacara saya akan menyelesaikan semua prosedurnya. Saya percaya, rumah sakit itu akan 10 kali lebih berharga di tangan Dokter Alina daripada di tangan saya. Saya mengerti, ini adalah kompensasi dari Prita untuk saya. Dengan jatuhnya Bima, pemenang mutlak adalah dia. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang berani memperebutkan hak waris di keluarga Wijoyo. Saya tersenyum, menerima map itu, dan bersulang dengannya. Menyelamatkan orang adalah tugas dokter, tapi terkadang, untuk mengoperasi kanker masyarakat, dibutuhkan tangan yang cukup dingin dan pisau yang cukup tajam. Sinar matahari Surabaya menerpa pepohonan di pinggir jalan, bunga flamboyan mekar merah menyala di bawah langit biru. Musim panas yang baru telah tiba, dan saya memulai babak baru. Tanpa selingkuhan, tanpa laki-laki sampah, tanpa lelucon apapun. Hanya ada saya, Alina Kirana, dan kehidupan yang sepenuhnya ada di tangan saya. Bagian 2. Jebakan kantor. Saya ditugaskan keluar kota untuk negosiasi kontrak, dan saya terdiam melihat motel seharga Rp100.000 per malam yang dipesankan oleh perusahaan. Bukankah selama ini perusahaan memberikan anggaran Rp1.000.000 per malam? Sejak kapan dipotong menjadi 1/10-nya? Saya tidak habis pikir betapa pelitnya ini. Kamarnya kotor, tempat tidurnya berderit, spray dan bantalnya menguning, dan lantainya lengket seperti dilumuri minyak. Tempat seperti itu lebih buruk dari kandang anjing, jangankan semalam, 1 jam pun saya tidak tahan. Kebetulan beberapa hari yang lalu orang tua saya mengirimkan uang saku ulang tahun sebesar Rp60 juta. Tanpa pikir panjang, saya langsung memesan suite seharga Rp10 juta per malam di hotel mewah sebelah. Keesokan paginya di ruang rapat, Rina, manajer tim saya, menatap saya seolah-olah saya adalah musuh bebuyutannya. Saya mengangkat alis dengan bingung. Ada apa, Bu Rina? Wajahnya menegang. Putri Lestari, serahkan kwitansi perjalanan dinasmu. Meskipun baru 3 bulan bekerja, saya sudah hafal prosedurnya. Tapi sejak kapan perusahaan mengharuskan pembayaran kwitansi melalui atasan? Saya menjawab dengan santai, saya bayar pakai uang sendiri, Bu. Tidak akan saya klaim. Rina menghela napas dan berkata seperti seorang guru moral, Putri, selagi muda harus bisa menahan diri. Cuma untuk tidur semalam, di mana saja kan sama saja? Perusahaan sudah pesankan hotel, kenapa buang-buang uang? Uang itu lebih baik dipakai untuk berbakti pada orang tua. Saya tertawa sinis. Tenang saja, Bu. Orang tua saya malah khawatir saya tidak bisa menghabiskan uang. Saya alergi debu dan punya misofobia, jadi saya tidak bisa tidur di penginapan murah yang ibu pesankan. Lagi pula, ini uang saya sendiri, tidak sepeser pun uang perusahaan. Tak disangka, Rina langsung marah. Uangmu katamu. Baru kerja beberapa bulan sudah sombong, kalau aku ibumu, aku bisa mati karena darah tinggi. Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Saya pernah mendengar atasan seperti bapak mertua, tapi baru kali ini bertemu atasan seperti ibu mertua. Dia melanjutkan, seolah menjatuhkan vonis, suite seharga 10 juta per malam. Kamu pikir kamu siapa? Sudah bisa terbang sekarang? Cuma tahu foya-foya? Saya membanting map di atas meja. Maaf, tapi saya pakai uang saya sendiri, bukan urusan ibu. Di luar pekerjaan, jangan harap bisa mengatur-atur saya. Wajah Rina pucat pasi, lalu memerah. Aku ini menasihatimu demi kebaikanmu sendiri.
Tahu dirilah sedikit. Saya menyeringai. Orang sebaik ibu pasti disukai semua anggota tim kita, ya? Dia gemetar karena marah dan melambaikan tangan. Sudah. Nanti malam kita bicarakan lagi. Serahkan laporannya sekarang. Saya mengambil napas dalam-dalam, menahan emosi, dan harus kembali bekerja. Berkat kontrak senilai 70 miliar rupiah itu, saya menjadi karyawan terbaik bulan ini. Tapi sebelum sempat bernapas lega, Rina datang lagi dengan gusar, membanting laptop di depan saya. Setelah kupikir-pikir lagi, ini aneh. Saya melipat tangan dan menatapnya dengan dingin. Apanya yang aneh? Coba katakan. Dia menggeram. Kamu bilang pakai uangmu sendiri. Dari mana uang itu? Gaji, bonus, tunjangan. Semua kan dari perusahaan? Kamu hidup mewah dengan uang perusahaan seperti anak konglomerat. Apa orang tuamu menyekolahkanmu untuk belajar boros begini? Saya mengepalkan tangan dan memiringkan kepala menatapnya. Bu Rina, tolong jaga bicaranya. Saya dapat gaji karena berhasil mendapatkan kontrak 70 miliar, itu wajar. Cara bicara ibu itu menghina orang lain. Dia menggertakkan giginya. Aku sudah periksa. Bulan ini kamu dapat hampir 160 juta. Tapi aku masih pusing bayar cicilan rumah dan mobil, langganan gym seharga 79.000 saja tidak sanggup. Kamu baru 20-an, baru kerja 2 bulan, sudah dapat uang sebanyak itu? Siapa yang bodoh? Udara di kantor membeku, rekan-rekan mulai berbisik. Saya berdiri. Mata saya memerah. Bu Rina, Anda gila? Gaji saya itu pribadi? Perusahaan punya aturan larangan membicarakan gaji, tapi ibu malah menyebarkannya ke seluruh divisi. Waktu itu semua bilang klien itu sulit, saya yang maju. Saya tidak mengemis, tidak mencuri, tidak menipu. Setiap rupiah yang saya terima adalah hasil kerja keras saya. Kalau iri, buktikan dengan kemampuan Anda. Jangan karena lebih tua beberapa tahun, Anda merasa bisa menginjak-injak kepala orang lain. Saya hampir meneriakkan kalimat terakhir. Saya pikir dia akan malu dan diam, tapi dia malah mengeluarkan kartu terakhirnya. Kalau bisa menginap di kamar seharga 10 juta, berarti tidak kekurangan uang, kan? Kalau begitu, bonus 150 juta itu bagi saja ke seluruh tim. Sebagai tanda terima kasih pada rekan-rekan yang sudah membantumu selama 2 bulan ini. Saya hampir pingsan. Siapa yang mengajari logika seperti ini hingga bisa jadi manajer? Apa otaknya ditukar dengan penanak nasi? Saya mengeluarkan ponsel, hendak menelepon Aditya. Pria ini menempatkanku di divisi yang santai agar tidak stres, tapi hasilnya malah melemparkanku ke kandang harimau. Saat baru lulus, saya hanya berencana bekerja main-main selama 2 tahun. Tapi dia memohon hampir menangis, bilang akan gila kalau tidak bertemu saya sehari saja. Hati saya luluh, dan saya masuk kerja, menyembunyikan hubungan kami untuk menghindari gosip, tapi sekarang, saya tidak tahan lagi. Kalau Rina ini tidak diurus, saya bisa depresi karena stres. Baru saja mau menelepon, ponsel di tangan saya direbut. Rina melirik layar, tertawa sinis, dan mematikan telepon. Nama kontaknya, sayangku? Kamu berani juga ya, Putri. Demi uang, kamu melakukan apa saja. Dia mendekat, berbisik, tapi suaranya cukup keras untuk didengar seluruh kantor. Bonus 150 juta itu, lebih baik kamu bagi sendiri. Kalau tidak, aku akan laporkan ke perusahaan kalau kamu tidur dengan klien untuk dapat kontrak. Saya menatap matanya lurus-lurus dengan wajah dingin dan menjawab singkat, perempuan gila. Lalu saya berbalik pergi. Tidak ada gunanya menatapnya lagi. Di belakang, Rina berteriak histeris sambil menghentak-hentakan kakinya. Sesampainya di rumah, saya semakin marah memikirkannya. Kalau saja Aditya tidak sedang perjalanan dinas, saya pasti sudah langsung menelepon dan memarahinya. Saat itu, ponsel saya berdering. Sebelum sempat membuka pesan, puluhan permintaan pertemanan membanjiri layar. Begitu membaca isinya, saya hampir melempar ponsel. Mbak cantik, besok jam 5 sore saya jemput pulang kerja ya. Putri, keluarga saya miskin tapi saya tulus. Kalau menikah dengan saya, kamu cukup jadi ibu rumah tangga saja. Tidak perlu khawatir apa-apa. Mbak manis,
kalau berkenan, minggu ini kita urus surat nikah ya. Sebelum saya sadar, saya menemukan diri saya sudah ditambahkan ke grup WhatsApp Biro Jodoh beranggotakan 500 orang. Di dalam grup, semua informasi pribadi saya dari nama, tempat kerja, hingga foto KTP tersebar luas. Bahkan admin grup membuat daftar harga seolah saya barang dagangan. Foto setengah badan 90.000, foto seluruh badan 299.000, foto tanpa riasan 599.000. Membaca kata-kata kotor dan vulgar di dalam grup membuat kepala saya pusing seperti ditampar di siang hari. Saya mengambil napas dalam-dalam dan mengirim pesan ke akun yang foto profilnya paling tidak terlihat seperti penipu, "Saya sudah menikah." "Dari mana Anda dapat informasi pribadi saya?" Tak disangka, orang itu langsung mengumpat. "Sudah menikah? Lalu kenapa ibumu mendaftarkanmu? Satu keluarga gila semua ya?" Otak udang. Tangan saya gemetar karena marah. Ibu saya tidak mungkin melakukan itu. Ibu bahkan hadir di pernikahan saya dan Aditya. Kata-kata admin grup itu membuat saya mencium bau konspirasi. Keesokan paginya, begitu masuk kantor, Rina sudah duduk di kursi saya dengan kaki menyilang, wajahnya angkuh seolah memiliki dunia. "Putri, bagaimana calon-calon yang aku kenalkan kemarin? Pilih saja pelan-pelan. Sebagai senior, aku menasihatimu dengan tulus. Perempuan muda-muda tersesat. Kalau sudah menikah, hidup akan stabil." Saat saya hendak membantah, Dian, sekretaris direktur utama, memanggil saya keluar. Begitu keluar dari kantor, terdengar bisik-bisik di belakang. "Itu kan sekretaris direktur, jangan-jangan Putri mau dipromosikan? Dia kan baru dapat kontrak besar, pasti dapat perlakuan khusus." Rina tertawa sinis dan berkata dingin, "Dia mau promosi? Langkahi dulu mayatku. Mungkin dia dipanggil direktur untuk dihukum." Saya mendengar setiap katanya dengan jelas, tapi tidak ada gunanya membalas. Terkadang, diam adalah tamparan paling keras. Sekretaris Dian membawa saya ke parkiran basement, menyerahkan sebuah kunci berkilauan, dan tersenyum lebar. "Ibu Putri, semalam Bapak Aditya ada jamuan tamu dan minum agak banyak. Ini hadiah dari Bapak sebagai permintaan maaf." Di depan saya ada sebuah Porsche yang berkilauan di bawah lampu parkiran. Setengah dari amarah saya langsung hilang. Saya menyipitkan mata dan berkata, "Tolong sampaikan ke Aditya, saya mau mengundurkan diri." Wajah Dian memucat, tapi dia terus mengangguk. Awalnya saya mau memintanya menyelidiki insiden kwitansi perjalanan dinas, tapi saya urungkan niat itu. Kalau saya tiba-tiba berhenti, Aditya pasti akan menggeledah seluruh perusahaan untuk menyelidikinya. Saya tidak mau terlibat dalam kekacauan itu. Saya kembali ke kantor untuk mengemasi barang-barang. Saya ingin segera pergi dari tempat busuk ini. Tapi begitu sampai di meja saya berhenti, meja saya kosong. Semua barang saya iPad, laptop, mouse nirkabel, bahkan pelembab udara hilang. Saat saya menarik kursi, tas Hermes yang saya letakkan di bawahnya juga tidak ada. Di mana tas dan komputer saya? Siapa yang menyentuh barang-barang saya? Seluruh kantor sunyi senyap. Saat itu, Rina muncul dengan segepok uang tunai di tangannya, wajahnya berseri-seri seperti menang lotre. "Sudah kujual semua, barang bekas ini kan. Sekalian bantu perusahaan, sekalian bantu balikin modal bos." Saya kira saya salah dengar, tapi melihat meja yang kosong, saya sadar satu hal, dia benar-benar melakukannya. "Sudah kubilang. Kalau orang tuamu tidak bisa mengajarimu, biar aku yang mengajarimu." Sekarang seluruh divisi tahu bonus 150 juta itu hasil dari caramu yang tidak benar. Uang haram harus dikembalikan ke perusahaan. Dia mengangkat gepokan uang itu, menghitungnya lembar demi lembar. "Barang-barang rongsokanmu itu kujual 80 juta. Setelah dipotong uang yang harus dikembalikan ke perusahaan, sisanya sudah kukirim ke kampung halamanmu untuk berbakti pada orang tuamu." Amarah saya membara. Saya meneriakkan setiap kata seperti palu godam, "Rina, kamu gila. Satu tasku saja harganya ratusan juta. Dengan hak apa kamu menjual barang-barang pribadi saya?" Rina melirik saya dengan tatapan menghina. "Sepertinya orang tuamu benar-benar sudah angkat tangan ya. Mengajari sopan santun saja tidak bisa.
Baru lulus dan kerja beberapa bulan. Aku sudah memberimu muka, tapi kamu ternyata tidak tahu malu. Berani-beraninya bilang uang itu hakmu. Mendengarnya saja aku muak. Bagaimana bisa dia mengucapkan fitnah sekeji itu? Kepala saya penuh dengan kata-kata umpatan yang ingin saya lontarkan ke wajahnya. Saya menahan diri agar tidak memukulnya lagi. Saat itu, sesosok tua berambut putih muncul di ambang pintu. Saya berhenti. Itu nenek saya. Nenek yang tinggal sendirian di desa, usianya hampir 80 tahun, dan belum pernah sekalipun ke kota. Nenek berdiri di sana dengan tatapan cemas dan bingung. Saya segera berlari dan memapahnya. Jantung saya terasa diremas. Belum sempat bertanya apa-apa, Rina tersenyum munafik. Aku mencari tahu alamat rumahmu dan menemukan nenekmu yang berusia 80 tahun tinggal sendirian di desa, jadi aku membawanya ke sini. Sebagai cucu, kamu harus berbakti. Jangan habiskan uang untuk hal-hal tidak berguna. Pikirkan juga orang yang sudah berkorban seumur hidup untukmu. Dia benar-benar gila. Setelah itu, Rina mengeluarkan segepok uang dari sakunya, mengambil beberapa lembar, dan meletakkannya di tangan nenek seolah sedang beramal. Sisanya ini uang perusahaan, akan kugunakan untuk membayar bonus dan acara tim. Terima kasih, Bu Rina. Bu Rina memang punya visi yang hebat. Pemikirannya dalam. Rekan-rekan bertepuk tangan dan menjilat. Nenek memegang beberapa lembar uang dan berdiri termangu di tengah ruangan. Jelas sekali dia kaget dan bingung. Hati saya terasa terbakar. Sekarang saya tidak peduli lagi dengan citra atau perdebatan. Saya hanya ingin segera membawa nenek pergi dari tempat gila ini. Saat saya berbalik untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari belakang, Porsche di parkiran basement. Milik siapa ya? Itu satpam perusahaan. Saya ingat betul. Di garasi hanya ada satu Porsche baru yang diberikan Aditya semalam. Satpam itu mengangkat sebuah foto, dan seluruh kantor langsung heboh. Di foto itu, cat mobilnya tergores di mana-mana, bempernya hancur, dan seseorang menulis pelakor tidak tahu diri dengan cat putih. Kepala saya serasa meledak. Darah saya naik ke ubun-ubun. Saya berteriak sekuat tenaga, itu mobil baru. Saya bahkan belum pernah memakainya. Rekan-rekan saling pandang lalu tertawa. Mobil baru. Kamu mau bilang kamu punya Porsche? Jangan-jangan ambil foto dari internet lagi? Kalau memang hebat, coba keluarkan kuncinya. Biar kita lihat asli atau tidak. Saya menggertakkan gigi, tangan saya gemetar karena marah, dan langsung berlari ke garasi. Nenek kaget dan mengikuti saya dari belakang. Melihat Porsche yang hancur, hati saya serasa diremas. Dan ketika saya melihat tatapan puas Rina yang tidak disembunyikan, saya tahu. Pertama, dia menjual semua barang saya. Sekarang dia menghancurkan mobil saya. 90% ini perbuatannya. Saya berlari dan berhadapan dengan Rina. Tanpa berkata apa-apa, saya mengayunkan tangan dan menamparnya dengan keras. Rina, kamu pikir aku diam saja berarti kamu bisa seenaknya? Dia memegangi wajahnya dan berteriak histeris, dasar perempuan jalang, berani-beraninya kamu memukulku. Apa salahku sampai kamu memfitnahku? Perempuan sepertimu pasti banyak melakukan hal kotor, sekarang kena batunya, wajar saja. Dia menunjuk wajah saya dan berteriak penuh kebencian, pasti istri laki-laki lain yang datang menangkap pelakor dan menghancurkan mobilnya. Apa yang kamu sangkal? Lalu, dengan membabi buta, dia menerjang, mengayunkan tangan dan kakinya, berniat untuk berkelahi. Nenek kaget, mengangkat tangan untuk melerai, dan berdiri di antara kami. Bibirnya gemetar. Jangan marah. Bicara pelan-pelan. Tapi Rina tidak peduli, dia mendorong nenek dengan keras. Nenek jatuh ke lantai, dan kuku tajam Rina menggores wajah nenek, meninggalkan luka panjang yang berdarah. Saya membeku. Seketika, air mata saya mengalir deras. Saya memeluk nenek, menyeka darahnya dengan tangan gemetar, dan berkata dengan suara tercekat, "Baik, kita cek CCTV. Semuanya, utang lama dan utang baru, akan kita selesaikan." Mendengar kata CCTV, wajah Rina langsung pucat. Sekarang takut kan? Buktinya sudah jelas.
Apalagi yang mau dicek? Mau buang-buang listrik perusahaan? Saya tertawa dingin dan menatapnya tanpa berkedip. Di depan semua orang di divisi ini, berani tidak kamu ikut aku ke ruang kontrol untuk melihat CCTV? Kalau terbukti kamu yang menghancurkan mobilku, aku akan panggil polisi. Satu dibayar dengan uang, satu lagi dibayar dengan penjara. Pilih saja. Saya mengeluarkan kunci dan menekan tombol remote. Lampu Porsche di parkiran basement langsung berkedip. Seluruh kantor menjadi riuh. Benar. Itu benar-benar mobilnya Putri. Tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar anak konglomerat. Selama ini kukira dia cuma karyawan baru biasa, ternyata dia master tersembunyi. Orang-orang yang tadi membela Rina kini berbalik 180 derajat, menatap dengan penyesalan. Rina mendengus dingin, masih berkata dengan kaku, "Mobilmu memangnya kenapa? Bisa jelaskan dari mana mobil itu?" Saya tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin dia pernah melihat saya mengendarai mobil itu saat test drive dan langsung menuduh itu mobil pacar gelap. Saya tersenyum pahit dengan nada sarkastis, "Mobil ini hadiah dari suami saya." Saat itu, Bambang, manajer keuangan, mendekat dengan suara penuh kecurigaan. "Putri, saya sudah cek rekeningmu. Total pengeluaran bulan lalu tidak sampai 10 juta. Berani-beraninya kamu bilang itu hadiah dari suami? Kamu pikir ini sinetron?" Saya sedikit mengerutkan kening. Sudut bibir saya terangkat dingin. Komedi ini sudah waktunya berakhir. Sekarang perusahaan bisa seenaknya memeriksa rekening pribadi karyawan, ya? Bambang menggoyangkan tubuhnya yang gemuk dan menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Suaranya penuh provokasi. "Kalau saya bilang bisa, memangnya kenapa? Kamu bisa apa? Bagus. Sangat bagus. Orang serakah dan bodoh yang berpikir kekuasaan adalah segalanya." Saya mengeluarkan ponsel dan dengan santai menekan sebuah nomor. Dengan suara tanpa emosi, setiap kata setajam pisau, saya berkata, "Aku beri waktu 10 menit. Muncul di parkiran basement perusahaan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berubah pikiran." Begitu saya menutup telepon, Bambang tertawa sinis. "Panggil siapapun tidak akan ada gunanya. Sudah mengganggu istriku, jangan harap bisa selamat." Rina di sebelahnya juga menyeringai dengan suara tajam dan pedas, "Mobil itu hadiah dari pacar gelapmu kan? Kamu pikir aku tidak tahu? Perempuan kotor sepertimu berani pamer. Aku yang menghancurkannya. Memangnya kenapa?" Akhirnya dia mengaku. Tapi yang benar-benar mengejutkan saya bukanlah itu, melainkan fakta bahwa Rina dan Bambang adalah suami istri. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas seterang siang hari. Bambang baru sebulan yang lalu dipromosikan menjadi manajer keuangan. Sejak saat itu, prosedur pengeluaran seluruh perusahaan menjadi sangat ketat, pemotongan tidak masuk akal, dan karyawan dipaksa menginap di hotel murah. Bonus hanya seujung kuku, sementara seseorang hidup seperti raja. Perusahaan yang saya dan Aditya bangun bersama, ternyata dua orang ini berani membuat sarang dan mengendalikannya dari dalam. Saya tertawa dingin. Dengan tatapan setajam pisau, saya memandangi dua orang yang berkedok keadilan itu. "Akting kalian bagus. Sayangnya, drama ini sudah berakhir." Saya mengangkat sudut bibir saya dan perlahan mendekati Bambang. "Bapak Bambang, kan? Komisi yang Anda ambil dari belakang pasti sudah banyak ya?" Wajahnya yang gemuk sejenak membeku, matanya menunjukkan kepanikan, tapi dia segera mengangkat kepala dan membentak, "Omong kosong apa? Mau apa kamu? Kamu tidak tahu aku bisa memecatmu sekarang juga?" Seorang rekan di sebelahnya dengan hati-hati menarik lengan baju saya dan berbisik dengan suara gemetar, "Putri, sudahlah. Minta maaf saja pada Bu Rina dan selesaikan masalah ini, sekarang cari kerja susah. Jangan cari masalah dengan mereka." Saya meliriknya sekilas. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Bukan senyuman, tapi cemoohan. "Di wilayahku, ada orang yang tidak berani kusentuh?" Saya mengangkat alis dan menatap lurus ke arah Bambang dengan mata dingin. "Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana Anda memecat saya." Di detik berikutnya, Sekretaris Direktur, Dian, masuk dengan terengah-engah, berdiri di depan saya, membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan sangat sopan, "Ibu, saya terlambat.
maafkan saya. Seluruh kantor seketika sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka orang yang dipanggil ibu oleh sekretaris direktur adalah Putri Lestari. Wanita yang sejak pagi dikelilingi dan dimaki oleh seluruh divisi. Dan permainan baru saja dimulai. Begitu Dian muncul, mata Rina berbinar seolah menemukan emas, dan dia segera maju memotong pembicaraan. Mbak Dian, saya mewakili perusahaan telah menangkap basah seorang karyawan yang melanggar disiplin serius. Yaitu Putri Lestari. Demi uang, dia menggunakan segala cara dan mencoreng citra perusahaan. Bambang ikut menimpali, berteriak dengan sok benar. Tidak perlu diselidiki. Kebetulan Anda datang. Saya sarankan jangan bayar gajinya bulan ini, suruh dia kemasi barang-barang dan keluar sekarang juga. Nada menuduh dan memfitnah, taktik khas orang licik. Pasangan suami istri ini berakting dengan sempurna, seolah sudah puluhan kali melakukannya. Seluruh kantor masih sunyi. Tidak ada yang berani membuka mulut. Jelas sekali pasangan ini sudah terbiasa menginjak-injak orang lain. Tapi saat itu, Dian membanting meja dan berteriak seperti guntur, "Diam semua." Rina dan Bambang membeku, wajah mereka bingung. "Mbak Dian, apa saya salah bicara?" Rina tergagap. Dian berbalik, membungkuk sekali lagi, dan berkata dengan sangat sopan, "Ibu dan Nenek, saya benar-benar minta maaf. Karena kelalaian saya, ibu dan nenek harus mengalami penghinaan ini," kata ibu dan nenek yang terdengar jelas membuat seluruh ruang rapat gempar. Rina terbelalak seperti kepalanya dipukul palu. "Ibu? Mbak Dian, Anda salah orang. Perempuan itu, bagaimana mungkin dia bisa jadi ibu?" Dia berteriak histeris sambil melambaikan tangan. "Benar. Anda tidak tahu siapa perempuan ini sebenarnya. Demi uang, dia melakukan apa saja, bahkan memalsukan identitas." Dian tidak meliriknya. Bambang juga mulai panik, buru-buru menarik tangan Rina dan menggeram, "Diam, jangan bicara lagi. Dia benar-benar istri Bapak Direktur." Suasana menjadi sunyi senyap. Dia berbalik ke arah saya, seketika mengubah wajahnya, membungkuk, dan tersenyum menjilat. "Ibu, tadi benar-benar ada kesalahan. Mohon maafkan saya, dan jangan pedulikan orang rendahan seperti saya." Saya menatapnya lurus. Di mata saya hanya tersisa dingin dan penghinaan. "Orang sepertimu bahkan tidak pantas aku ucapkan kata, maaf." Rina berdiri seperti batu, wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihat perempuan itu menerima mobil dari pacar gelapnya. Saat itu, sebuah lengan kokoh melingkari pinggang saya dari belakang." Suara yang familiar, rendah, dan berwibawa terdengar di telinga saya. "Putri, kangen aku?" Saya segera menepis tangannya, marah dan bahkan tidak mau menatapnya. "Aditya, dari mana saja kamu?" Melihat saya marah, dia berhenti sejenak, wajahnya menjadi gelap. Dia berbalik ke Dian dan bertanya dengan suara sedingin es, "Kenapa nenek ada di sini?" Saya mendengus dan menceritakan seluruh kejadiannya sebelum ada yang sempat bicara. Wajah Aditya perlahan-lahan menunjukkan aura dingin, tenang, tajam, dan sangat berbahaya. Bambang dan Rina tidak berani mengangkat kepala, wajah mereka sepucat kertas, keringat mengalir deras. Saat itu, ambulans tiba. Aditya segera membawa nenek untuk diperiksa, berpesan satu persatu kepada tim medis. Setelah selesai, dia kembali dan menatap tajam kedua orang itu. "Berani sekali kalian menyentuh istri dan nenekku." Rina gemetar hebat, bibirnya membiru, dan tergagap, Pak Direktur. Beliau nenek Bapak?" Saya kira neneknya Putri." Sebelum selesai bicara, dia sadar betapa bodohnya dia. Dia segera mengubah nada suaranya dan berkata dengan panik, "Bukan, maksud saya. Saya salah. Saya yang salah." Dia gemetar hebat, hampir pingsan. Aditya dengan wajah dingin memberi perintah tegas, "Pecat." Menyalahgunakan jabatan untuk menindas rekan kerja, menghancurkan mobil istriku, dan melukai nenekku. Orang seperti ini tidak pantas ada di perusahaan ini. Sebelum pergi, bayar lunas semua kerugian Porsche yang rusak. Mata Rina langsung memerah, air mata mengalir deras. "Pak Direktur, tolong. Ini hanya salah paham.
Tolong dengarkan penjelasan saya. Tidak ada yang menanggapinya. Dian bekerja sangat cepat. Kurang dari 5 menit, surat pemecatan sudah dicetak dan diletakkan di depannya. Rina ketakutan, menggelengkan kepala dengan keras, dan berkata dengan tangan gemetar, tidak bisa. Saya punya bukti. Saya melihat Putri masuk hotel dengan laki-laki lain. Sumpah, benar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya dengan gemetar. Lihat ini. Buktinya. Saya tersenyum tipis. Sebaiknya bukti itu tidak membuatku tertawa. Hari itu saya kebetulan lewat. Rina berusaha keras membela diri. Dan melihat Putri masuk hotel. Tidak lama kemudian, seorang pria turun dari Rolls-Royce dan langsung masuk ke kamarnya. Detailnya begitu jelas seperti naskah drama, tapi berani-beraninya dia bilang kebetulan. Saya tertawa dingin dalam hati, jelas sekali ini penguntitan yang disengaja. Hotel itu 10 juta per malam, dan setelah malam itu, Putri langsung mendapatkan kontrak yang selama 2 bulan tidak bisa didapatkan oleh seluruh divisi. Setelah itu, dia juga dapat hadiah tas dan perhiasan. Semua sudah saya sita dan kembalikan ke perusahaan. Pak Direktur, kalau bukan karena saya, Bapak tidak akan tahu kapan diselingkuhi. Saya melakukan ini semua demi perusahaan. Dia berbicara semakin cepat, seperti orang tenggelam yang memegang sedotan, berharap bisa membalikkan keadaan. Ekspresi Aditya masih gelap, tidak jelas apakah dia marah atau tertawa. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Rina dan menggema di seluruh kantor. Itu Bambang. Dia memukuli istrinya sendiri dengan membabi buta, meninggalkan bekas 5 jari yang jelas di pipinya. Diam. Berani-beraninya kamu menyeret Ibu Direktur. Aditya perlahan mengangkat alis. Satu kata fitnah lagi, aku akan langsung panggil pengacara. Dia menyatakan dengan suara dingin, malam itu, yang bersama istriku adalah aku. Tas, perhiasan, mobil, semua aku yang beli dan berikan sebagai hadiah. Kamu bilang pacar gelap, siapa yang kamu maksud? Dunia Rina seolah runtuh. Dia terbelalak, suaranya gemetar seolah tercekik, apa? Saya mengangkat bahu dan berkata dengan santai seolah membicarakan hal biasa, kalau Ibu dan Pak Bambang tidak menurunkan standar penginapan perjalanan dinas menjadi 100.000 per malam, saya tidak akan pindah hotel. Standar lama 1 juta masih oke, tidak ada yang mengeluh. Tapi motel murah dan kotor itu, maaf, saya bahkan tidak bisa masuk, apalagi tidur. Saya menoleh ke Dian dan berkata dengan suara dingin dan tegas, selidiki seluruh pemotongan biaya perjalanan dinas, cari tahu siapa yang memerintahkannya. Kerusakan mobil dan penjualan barang pribadi, hitung semua kerugiannya. Saya mau ganti rugi sesuai harga pasar. Permainan sudah selesai. Sekarang waktunya perhitungan. Yang perlu dituntut, dituntut. Yang perlu disidang, disidang. Yang perlu masuk penjara, silakan nikmati beberapa tahun di sana. Rina. Sudah kubilang kan? Utang lama, utang baru, kita hitung semua sekaligus. Rina jatuh terduduk. Wajahnya pucat, matanya penuh keputusasaan. Bruk. Dia berlutut di depan kaki saya dan menangis terseduh-seduh. Tidak. Putri. Jangan tuntut aku. Anakku sebentar lagi ujian masuk universitas. Kalau kamu menuntutku sekarang, hidupnya akan hancur. Dia tidak akan bisa ikut tes PNS. Dia memegang lengan baju saya, gemetar dan terisak. Uangmu tidak kuambil, akan kuganti semua. Tapi mobil dan tas itu, seumur hidup pun aku tidak akan sanggup membayarnya. Kita sudah bertahun-tahun jadi rekan kerja. Tolong maafkan aku sekali ini saja, bisakah kita anggap tidak terjadi apa-apa? Saya menepis tangannya dengan dingin. Suara saya tidak menyembunyikan rasa jijik. Saat kamu menghancurkan mobilku, apa kamu pikir anakmu akan kena dampaknya? Sudah menghancurkan mobil, sudah puas, sekarang menangis minta maaf? Saya mengangkat sudut bibir saya dan berkata sedingin es, sudah terlambat. Sebanyak apapun kamu menangis, wajahmu tidak akan bersih. Ah, hampir lupa. Kamu juga menyebarkan foto dan informasi pribadiku. Itu bahkan belum dihitung. Dengar baik-baik, Rina. Tuntutan yang harus diajukan,
tidak akan ada satupun yang terlewat. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Air matanya menetes, seluruh tubuhnya lemas dan jatuh ke lantai. Napasnya begitu lemah, seolah seluruh darahnya telah terkuras. Pak Direktur. Ibu. Saya salah. Saya benar-benar salah. Bambang terduduk di lantai, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan bergumam dengan tatapan kosong, selesai, kali ini benar-benar hancur. Benar-benar hancur. Dan ya, mulai hari ini, bagi mereka berdua, semuanya telah resmi berakhir. Di kantor, tidak ada yang berani bergerak. Orang-orang yang dulu membela Rina dan menindas saya kini menundukkan kepala seperti murid yang dihukum di sudut kelas. Tidak ada yang berani menatap saya, apalagi membuka mulut. Saya melirik mereka sekali, lalu keluar dari garasi dengan tatapan dingin. Tidak ada kata yang terucap, tapi itu cukup untuk membuat kerongkongan mereka tercekat. Tidak lama kemudian, Aditya menyusul saya. Putri, jangan marah lagi. Masalah ini pasti akan kujelaskan dengan tuntas. Saya meliriknya dan berkata dengan suara anehnya tenang, sebaiknya kamu bersihkan kutu-kutu di dalam perusahaanmu. Kalau dibiarkan terus, perusahaan yang sudah kamu bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun ini akan membusuk dari dalam. Dia berhenti sejenak, lalu menghela napas lega dan tersenyum lembut. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk menanganinya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengambil komisi atau menyebarkan gosip kotor di perusahaan. Saya mengangguk, dengan tegas menyingkirkan semua pikiran kalut, dan langsung pergi ke mal, mengeluarkan kartu hitam Aditya dan menggeseknya sampai mesinnya hampir meledak. Saat keluar dari toko, tangan saya penuh dengan tas belanja Hermes dan Chanel. Hati saya seringan angin bulan Maret. Akhirnya, saya merasa lega. Setelah menyegarkan pikiran dengan berbelanja, saya memutuskan untuk kembali ke jalur karier. Orang tua saya tidak hanya mendukung, tetapi juga siap memberikan dana dan memperluas jaringan. Dengan pengalaman beberapa tahun, kali ini saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Aditya juga tidak menunda-nunda. Timnya bekerja sangat cepat dan bersih. Kurang dari 3 hari, kabar pemecatan Rina dan Bambang tersebar di seluruh industri. Alasan pemecatan mereka menyebar seperti bom di grup-grup industri. Label penggelapan, penindasan rekan kerja, dan fitnah istri direktur melekat erat di leher pasangan itu, hampir menutup jalan mereka untuk bertahan di pasar tenaga kerja. Hari itu, saya kembali ke kantor Aditya untuk mengambil beberapa dokumen. Begitu masuk, saya mendengar keributan di kantor. Para karyawan berbisik-bisik, ada yang memegang ponsel, ada yang langsung berlari ke atap. Saya hanya sempat mendengar beberapa kata, Tata, Rina, bunuh diri. Tanpa pikir panjang, saya naik lift ke lantai tertinggi. Begitu pintu terbuka, pemandangan yang menyesakan terhampar di depan mata saya. Rina duduk dengan goyah di tepi atap, memegang pisau, menangis sambil tertawa, tubuhnya bergoyang seolah akan jatuh. Di depannya ada ponsel yang sedang siaran langsung. Saya mengerutkan kening. Bunuh diri sungguhan? Atau ini hanya pertunjukan langsung untuk menekan opini publik? Saya diam-diam berdiri di samping dan mendengarkan beberapa patah kata, lalu saya mengerti situasinya. Setelah dipecat, pasangan itu harus menjual mobil dan rumah untuk membayar ganti rugi, tapi jumlahnya terlalu besar. Semua dijual pun tidak cukup untuk menutupi setengahnya. Karier hancur. Setiap hari mereka bertengkar seperti anjing dan kucing. Anak mereka yang akan ujian terpengaruh secara psikologis dan tidak bisa fokus belajar. Menjelang ujian, dia meledak dan menyatakan akan memutuskan hubungan dengan mereka. Dan Rina menyalahkan semua ini pada saya. Di depan kamera siaran langsung, dia meraung pilu, air mata dan ingus bercucuran. Ini semua karena perempuan itu. Kalau bukan karena Putri Lestari, aku tidak akan jadi begini. Saya mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, mencoba menahan emosi. Aktingnya memang hebat, tapi kali ini tidak akan ada yang bersimpati. Perusahaan tidak punya hati nurani. Pasangan kejam. Kalian menghancurkan rumahku, membuatku kehilangan suami, anak, dan kehormatan. Aku hanya menasihati Putri sedikit, agar dia tidak tersesat selagi muda. Tapi dia membalas dengan begitu kejam. Semuanya, tolong adili saya.
Tolong selamatkan perempuan malang seperti saya. Layar siaran langsung dibanjiri komentar. Keterlaluan. Cuma dinasihati sedikit, masa harus sampai membuat orang bunuh diri? Orang kaya memang bisa seenaknya menginjak-injak orang lain ya? Putri Lestari benar-benar jahat. Cepat atau lambat pasti kena karma. Membaca tulisan di layar membuat kerongkongan saya tercekat. Apa dia tahu malu? Saat saya hendak menelepon Dian untuk meminta penanganan darurat, terdengar suara panik dari seberang atap. Harga saham perusahaan anjlok. Jangan-jangan perusahaan benar-benar akan bangkrut? Jantung saya serasa diremas. Ini adalah perusahaan yang Aditya bangun dengan darah dan keringat masa mudanya. Untuk menikah dengan saya, dia menunjukkan laporan keuangan di depan orang tua saya dan berkata, dengan perusahaan ini, saya membuktikan kemampuan saya untuk bertanggung jawab atas Putri. Sekarang, karena pertunjukan siaran langsung kotor ini, seluruh masa depannya hampir hancur. Saat saya khawatir, tiba-tiba Rina berbalik, dengan mata merah menyala, meraung histeris, mencengkeram pisau, dan berlari ke arah saya. Seluruh atap menjadi kacau, para karyawan menjerit. Beberapa orang mencoba menghalangi, tapi tidak berhasil. Situasi benar-benar di luar kendali. Berhenti, jangan bergerak. Tiba-tiba sekelompok polisi datang dan langsung mengepung Rina, pisau di tangannya direbut, dan dia sendiri ditekan ke lantai. Mulutnya masih meneriakkan nama saya sampai serak. Dia meronta-ronta begitu hebatnya hingga harus ditutup dengan kain hitam baru bisa dibawa pergi. Untungnya saya sudah melapor polisi sebelumnya. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada saya hari ini. Setelah keributan berakhir dan situasi terkendali, saya mendapatkan pelajaran pahit. Saya tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan orang lain memfitnah dan menghancurkan saya. Setelah siaran langsung Rina menyebar, harga saham perusahaan terus anjlok seperti roller coaster. Alamat rumah saya tersebar di internet, dan akun pribadi saya terus-menerus diserang. Paket berisi surat ancaman dan pesan-pesan sampah dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa selain aktingnya terus berdatangan. Bukti? Saya punya banyak. Hanya saja saya malas mengeluarkannya. Awalnya saya pikir, kalau Rina tahu malu dan mengakui kesalahannya, saya bisa memaafkannya sekali. Toh, orang sepertinya tidak pantas membuang-buang waktu saya. Tapi sepertinya, kebaikan di mata orang licik hanyalah kesempatan untuk menginjak-injak kepala orang lain. Bukannya menyesal, dia malah memanfaatkan skandal untuk menjual darah dan daging orang lain demi menaikkan jumlah penonton. Baik. Mau viral? Akan kubuat kamu terbakar. Saya segera mengunggah video pertama di media sosial. Kamera keamanan di garasi perusahaan merekam dengan jelas bagaimana Rina, setelah saya pergi, muncul dengan pipa besi panjang seperti pemukul bisbol. Tanpa ragu, dia menghantam kaca mobil saya. Prang! Kaca pecah menjadi ratusan keping dan berserakan di parkiran. Tidak cukup sampai di situ, dia mengeluarkan pisau tajam dan terus menggores badan mobil seolah melampiaskan dendam. Cat yang berkilauan menjadi tergores dan penyok, tidak bisa dikenali lagi. Dan untuk menyempurnakan karyanya, dia menulis sampah, pelakor di atas kap mesin dengan cat putih. Saya menambahkan keterangan singkat pada video itu. Inilah yang disebut Rina sebagai nasihat dengan niat baik. Kurang dari 1 jam setelah diunggah, video itu meledak. Dampaknya langsung membalikkan seluruh media sosial. Apa ini? Tidak bisa dipercaya. Ini orang yang sama dengan yang di siaran langsung itu? Perbuatan jahat akhirnya akan terbongkar. Menghancurkan mobil orang lalu menangis pura-pura jadi korban. Aktingnya hebat sekali. Menuduh orang lain pelakor, ternyata dia sendiri perusak, benar-benar menjijikkan. Setelah itu, saya mengunggah video kedua. Kali ini, bukti jelas bagaimana Rina diam-diam membawa semua barang dari meja saya ke garasi dan menjualnya seperti barang bekas. Dia tidak pernah menyangka saya menyimpan semua rekaman pengawasan dari awal hingga akhir. Siapapun yang menyakiti saya tidak akan pernah saya biarkan lolos. Saya terus mengunggah semua bukti. Dari saat dia diam-diam menambahkan saya ke grup biro jodoh berisi 500 orang, hingga perbuatannya yang tanpa malu menjual foto pribadi saya dengan daftar harga seolah sedang obral. Semua pesan pelecehan dari pria-pria di grup itu juga saya unggah. Kata-katanya begitu kotor dan vulgar hingga sulit untuk dibaca.
media sosial bergejolak. Tapi yang membuat netizen benar-benar berbalik adalah bukti penggelapan biaya perjalanan dinas oleh pasangan Rina dan Bambang. Dari anggaran 1 juta per malam, mereka seenaknya memotongnya menjadi 500.000. Memaksa karyawan menginap di penginapan murah, motel kotor tanpa spray bersih. Siapapun pekerja kantoran pasti akan marah. 500.000 semalam? Kenapa tidak sekalian suruh tidur di terminal bus? Buang-buang uang saja. Di mana hati nurani kalian? Kemarahan netizen meledak. Pasangan Rina dan Bambang adalah aib bagi para manajer. Menghancurkan mobil orang, menjual tas orang, sekarang, menangis saja selesai, bayar dulu utangmu baru menangis. Pura-pura malang, kamu pikir bisa menipu mata dunia? Hanya dalam semalam, opini publik berbalik 180 derajat. Saya melihat banyak sekali akun yang menghujat Rina, komentar semakin pedas. Beberapa orang bahkan menggali masa lalunya. Seorang netizen yang mengaku sebagai tetangga lamanya membongkar, dulu ayah Rina punya beberapa selingkuhan. Dia tumbuh dalam kecurigaan dan penderitaan, punya trauma psikologis sejak kecil. Makanya setelah dewasa, dia jadi pencemburu, terutama pada perempuan yang cantik, berbakat, dan hidup bebas. Tapi setelah penyelidikan internal, kebenarannya membuat orang semakin merinding. Saya bukan korban pertama. Sebelum saya, sudah banyak mahasiswi magang yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena kelicikan Rina. Tapi perbuatannya itu tidak membuatnya pantas dikasihani. Sebaliknya, dia pantas menerima hukuman yang lebih berat. Ketika semuanya mereda, saya menyerahkan semua proses tuntutan hukum kepada Aditya, dan saya sendiri fokus pada pengembangan bisnis pribadi saya. Saya tidak mau hanya menjadi istri direktur. Saya ingin berdiri di atas kaki saya sendiri. Tidak lama kemudian, saya mendengar kabar. Orang tua Bambang mengusir Rina dari rumah dengan tangan kosong, bahkan hak asuh anak pun tidak bisa dia pertahankan. Pada hari persidangan, kedua tangan Rina dan Bambang diborgol dengan borgol perak yang dingin. Satu orang divonis 7 tahun penjara karena menjual barang milik orang lain dan menyebarkan informasi pribadi. Yang satu lagi divonis 6 tahun penjara karena menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saat polisi hendak membawa mereka, wajah Rina sepucat kertas, matanya kosong seolah jiwanya telah hancur. Dia melihat saya, memegangi kepalanya, dan terisak-isak di ruang sidang. Sekarang aku baru sadar betapa salahnya aku. Aku kehilangan segalanya. Anakku pun membuangku. Putri, maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Bambang berbeda. Dia menunduk tanpa berkata apa-apa. Bahkan saat polisi memborgol dan menyeretnya pergi, dia tidak melawan, tidak menatap siapapun, tidak menangis, tidak tertawa, seperti mayat hidup tanpa jiwa. Seluruh hidupnya dibayar lunas hanya karena satu kebodohan. Saya melihat dari kejauhan dengan tenang. Tidak senang, tidak puas, tidak merasa menang. Hanya merasa semuanya memang harus seperti ini. Aditya berdiri di samping saya, tidak bergeser sedikit pun. Saat kami meninggalkan pengadilan, dia menoleh ke saya dan tersenyum lembut. Sinar matahari sore menerpa separuh wajahnya, memancarkan cahaya yang anehnya hangat dan damai. Saya tidak berkata apa-apa, dia juga tidak bertanya apa-apa. Kami berjalan berdampingan, tidak perlu ada kata-kata lagi. Pada akhirnya, orang yang berada di samping saya adalah dia.